Ya, jadi anggaran 2020 ini anggaran yang luar biasa, Pak. Jadi pertama ini juga merefleksikan sekalian karena tadi tantangan refleksi. Iya, sanes pijat refleksi Pak. Saya kan dilantik jadi sekda itu sekitar Mei Juni 2019. Tantangan yang saya hadapi pada saat itu bagaimana saya menyelesaikan perubahan anggaran 2019, kemudian juga bagaimana saya harus menyelesaikan APBD 2020. Kenapa tantangan? Saya sebut tantangan karena posisinya pada saat itu anggota dewan yang lama akan berakhir. Ada transisi. Ada transisi kemudian. Jadi di perubahan anggaran itu anggota dewannya sudah akan berakhir. Jadi kan ada keadaan yang transisi dan ini menjadi tantangan yang luar biasa. Saya pada saat itu ditugaskan sebagai sekretaris daerah. Alhamdulillah bisa dengan kolaborasi, kesepakatan dan tentunya juga yang paling utama adalah dukungan dan komitmen Pak Wali dan Pak Wakil ya, dan kesepakatan dengan DPRD perubahan anggaran 2019 dewannya sudah transisi bisa kita selesaikan tepat waktu. Setelah itu tantangan berikutnya adalah kita menyelesaikan APBD 2020. Yang anggota dewannya pasti anggota dewan yang baru. Nah, ini kan tantangan yang luar biasa. Pemahamannya juga akan berbeda yang lama dan yang baru. Kebetulan juga proporsinya kan hampir 50-50 ya, yang lama dan yang baru. Ini juga tantangan yang luar biasa. Di satu pihak nampaknya juga saya sudah ditugaskan oleh Pak Wali, Pak Wakil itu untuk mengakselerasi program-program unggulan yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan oleh wali kota. Itu kan hal yang menurut saya, pengalaman saya di anggaran itu sangat luar biasa. Akhirnya semua program-program unggulan Pak Wali masuk, kemudian yang paling utama kita bisa menyepakati dengan, jadi mitra kami di TAPD itu adalah Banggar kalau di badan anggaran yang notabene badan anggaran itu ada anggota yang lama yang sudah mengetahui dan anggota yang baru. Nah kita TAPD alhamdulillah sudah berhasil melakukan kolaborasi dan disepakatilah APBD 2020. Dan menurut saya itu APBD yang sangat akselerasi. APBD 2020 itu. Jadi banyak program-program unggulan yang masuk di situ, kemudian nilai APBD-nya itu pada saat itu adalah nilai APBD yang ideal. Ya. Pada waktu itu ideal menurut kemampuan dan tantangan yang ada di Kota Sukabumi. Itu sudah ditetapkan tepat waktu. Alhamdulillah Januari kita berjalan APBD ini. Awal Februari sedang kita giat-giatnya, lari-larinya. Maret itu kan neng corona ngalangku. Corona masuk dan sudah dinyatakan pandemi di Indonesia. Nah, tentu kan ada efek yang sangat luar biasa dengan pandemi itu. Maret itu sudah luar biasa karena otomatis dengan Corona masuk, pada saat itu kita sudah mulai familiar dengan istilah lockdown. Nasional, provinsi, daerah lockdown, sehingga banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang dihentikan, banyak kegiatan-kegiatan, hampir semua kegiatan dihentikan. Tentu pertumbuhan ekonomi juga terganggu yang dampaknya pendapatan negara turun. Tentu efeknya pendapatan provinsi dan daerah juga turun. Refocusing anggaran. Dari turun itu kemudianlah muncul istilah yang familiar, refocusing kan satu acara refocusing. Ternyata memang membuat pusing gitu ya. Jadi luar biasa, akhirnya kami harus merefocusing anggaran yang menurut kami sudah sangat ideal tadinya di awal ya. Sehingga akhirnya kita menurunkan kegiatan-kegiatan pembangunan di seluruh SKPD ya. Yang tersisa itu hanya gaji, tunjangan dan biaya pemeliharaan kantor saja, bayar listrik. Habis semua. Lebihnya direfocusing, dialihkan anggaran itu kita alihkan untuk anggaran corona gitu. Dan kita juga menyesuaikan pendapatan ya. Yang tadinya sudah ditetapkan katakanlah 5X dari pusat itu tiba-tiba turun jadi 2X. Jadi kita kan melakukan realokasi lagi ke seluruh penyesuaian banyak. Ya, walaupun juga saya bersyukur karena komitmen Pak Wali, Pak Wakil, ari hibah ka organisasi mah tong dikirangan. Kelebihannya di Kota Sukabumi.
refocusing itu kita lakukan di SKPD. SKPD. Hari Organisasi mah orang. dan masyarakat juga langsung. Jadi kan tidak terganggu juga. Gagah, iya. Matur nuhun Pak Wali.